Shalom Bapak Ibu. Kesaksian yang luar biasa dari Bu Gito ya. Bu Gito ini sebenarnya sudah cukup lama beribadah kepada di kita. Beliau asalnya dari GPDI Paraan ya. Paraan ya. Beberapa waktu beliau ingin bersaksi tapi kemarin sempat tertunda. Ternyata ada satu pengalaman yang indah. Kalau Tuhan izinkan kita semua itu mengalami sesuatu, Tuhan juga sediakan pertolongan. Amin. Nah, setelah pengalaman itu justru orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kadang kalau orang mengalami sesuatu, kok lu Tuhan kenapa kok saya diizinkan seperti ini? Ya, padahal pengalaman-pengalaman yang kadang kita itu mengalami kegagalan ya, mengalami sakit penyakit itu justru diizinkan Tuhan untuk kita lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang merupakan lanjutan daripada firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu firman Tuhan sudah bicara kepada kita tentang bagaimana mendasari tahun 2023 ini. Tahun 2023 di mana banyak orang di dunia yang mengatakan adalah tahun resesi, ya, tahun resesi, tahun yang sulit, ya, katanya tahun yang tidak menentu. Tetapi dunia boleh katakan seperti itu, namun hari ini kita akan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Amin. Kalau dunia bisa katakan yang macam-macam, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Masih ingat ya, Tuhan adalah gembalaku. Mereview sedikit dari firman Tuhan yang lalu dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, jelas sekali kesaksian Daud, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, apa yang diberikan gembala? Kecukupan. Kenapa dikatakan takkan kekurangan aku? Apa yang dikatakan gembala? Ia membaringkan aku di padang rumput. Artinya rumput yang tebal, rumput yang hijau, hanya dipakai tempat berbaring. Artinya di dalam segala keadaan apapun, Tuhan itu bisa memberikan kesegaran. Ya. Tempat berbaring, artinya bisa berbaring. Waspadai ya, kalau menghadapi situasi sekarang ini, orang sudah mulai sulit tidur. Sulit tidur, enggak bisa berbaring dengan nyaman. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, ya, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan. Ya, jadikan Tuhan itu sebagai tempat untuk kita bersandar. Amin. Coba tanya kanan kirinya. Kowe iso turu ra kowe ya. Ya, jangan-jangan gelisah ya. Waduh. Pergumulan hidup kita itu membuat kita tuh kadang-kadang sulit ya. Ya. Kalau gak bisa tidur karena kita bangun karena hadirat Tuhan sih enggak apa-apa ya. Gak bisa tidur karena di WA sama yang lain-lain, nah itu masalah ya. Ini. Berikutnya saya review sedikit ya. Tuhan juga memberikan tuntunan ya. Tuntunan. Ya, jelas dikatakan ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ingat ya, kalau ada jalan yang benar berarti ada jalan yang salah. Makanya kalau bergaul dengan orang fasik, ya pasti kita akan tersesat. Ya, pergaulan itu penting. Jalan yang benar itu hanya bisa didapatkan dari prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu, jalan yang benar hanya satu pintunya, yaitu Yesus. Dikatakan oleh karena namanya. Kenapa namanya? Karena nama bagi bangsa Yahudi itu berarti sesuatu yang sangat berarti. Nama daripada Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan
El Gibor, Allah perkasa. El Shaddai, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Artinya nama Tuhan itu yang menjaminkan bahwa dia adalah gembala. Bahkan gembala yang menggembalakan kita adalah gembala yang senantiasa mengurapi kita dengan minyak. Minggu yang lalu Bapak Ibu mendengar bahwa salah satu penyakit yang membahayakan dari domba yaitu lalat bangkai. Saya kemarin cerita ya, lalat bangkai. Waduh, lalat bangkai ini disebut sebagai blowfish. Itu kalau dia tuh sampai hinggap, sampai bertelur biasanya di kepala, maka 24 jam itu akan jadi larva. Lah kalau masuk, akan terinfeksi. Kalau terinfeksi, maka ini akan menyebabkan gatal, sakit pada domba. Dan tidak sedikit domba itu yang mati. Karena apa? Membentur-benturkan kepala di batu, di tembok. Tetapi apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Dia mengoleskan dengan minyak. Ayat berikutnya dikatakan, dia mengoleskannya dengan minyak. Minyak itu bicara perlindungan. Supaya domba itu tidak terkena lalat. Ayo ngikutin. Supaya tidak kena lalat. Makanya kalau kita bicara tentang minyak, ini adalah kehidupan kita harus senantiasa diurapi. Di dalam kuasa, pengurapan, pimpinan, tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya. Sehingga hidup kita ini hidup yang benar-benar dilandasi dengan tuntunan, pimpinan, pengurapan, kuasa Roh Kudus. Lalu yang terakhir saya review, dikatakan apa di dalam ayat yang berikutnya? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Itu janji Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti kesaksian dalam Alkitab, mendingan sehari ya ada di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya di dalam rumah Tuhan ini bicara tentang bagaimana umat Tuhan yang suka beribadah, suka datang kepada Tuhan. Juga berbicara tentang pengharapan akhir nanti. Kita akan ada di dalam kerajaan surga. Baik. Mari kita akan membaca lanjutan daripada firman Tuhan ini, yaitu dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Baik. Ya, saya akan menjelaskan ya dari latar belakang.
latar belakang ini supaya kita mengerti gambaran yang benar tentang domba, tentang gembala pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, profesi gembala itu profesi yang mulia. Saya ulangi lagi. Di dalam perjanjian lama, profesi menjadi gembala adalah profesi yang mulia. Kenapa mulia? Sampai Daud pun menggambarkan tentang gembala. Kita melihat Daud adalah gembala. Namun akhirnya dia jadi raja. Dan Daud menggambarkan bagaimana Tuhan adalah gembala. Saya akan terangkan ini supaya jadi pemahaman ya. Kita juga belajarlah tentang sejarah. Ya. Namun identitas gembala itu pada zaman Tuhan Yesus itu menjadi rusak. Ya. Kenapa jadi rusak? Kalau kita lihat apa yang kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kita bisa melihat apa yang baru saja kita baca. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Saya akan ulangi lagi beberapa yang pernah saya terangkan ya. Identitas gembala itu di dalam zaman Tuhan Yesus itu tentang gembala itu rusak. Bapak Ibu perlu pahami ya, kondisi situasi pada saat itu. Ini. Kita tahu bahwa sebelum Yesus lahir, perhatikan tangan saya ini. Yesus lahir ini disebut tahun 0 ya, dimulainya Masehi, makanya ketika Yesus lahir itu dimulailah tahun Masehi. Kalau Yesus hidup terus, ini sudah umur berapa? Kira-kira 2023, gitu kan? Masehi. Nah, ini tidak mungkin ya cuma kalau karena Yesus harus mati ya. Nah, 400 tahun sebelum Yesus lahir, ini satu zaman di mana banyak peperangan. Kita tahu Yehuda Israel dipecah jadi dua. Israel utara dan selatan. Yehuda, Israel ini dikalahkan oleh Babel. Masih ingat? Ketika Israel dikalahkan oleh Babel, maka pada zaman itu seluruh perkakas daripada rumah Tuhan itu diangkat ke Babel. Termasuk orang-orang mudanya. Termasuk seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dibawa ke pembuangan. Tapi setelah Babel runtuh, Babel itu dikalahkan Persia. Singkat cerita, Persia dikalahkan siapa? Yunani atau Romawi. Sehingga ketika orang-orang ini pulang dari Babel, maka dia sudah mendapati mereka itu dijajah oleh bangsa Romawi. Wah, ini saya akan terangkan sebentar ya, supaya kita bisa melihat sejarahnya. Nah, ketika keadaannya loh kok sekarang jatuh ini kepada penjajah. Dulu dikalahkan Babel, di bawah Persia, sekarang Romawi. Waduh. Konteks Mesias waktu itu Bapak-bapak, Bapak-Ibu, itu orang Israel membayangkan bahwa nanti raja atau Mesias yang akan memimpin Israel itu gambarannya seperti Daud. Makanya mereka berharap akan memulihkan kerajaan Israel. Pikirannya
akan dipulihkan. Kerajaan Israel itu seperti Daud. Jadi seperti Daud akan ada sosok Mesias yang punya power, yang punya kekuatan, yang punya kuasa untuk mengalahkan Romawi. Sehingga yang dia pikirkan, maka akan datang raja, yaitu raja dengan kekuatan power yang besar. Raja yang besar seperti Daud. Perhatikan, ini saya singkat saja. Ya. Tetapi ketika mereka orang Israel menantikan seperti itu, loh kok yang datang Yesus. Yesus. Nah, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba. Wah, ini sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang Farisi. Tidak dimengerti oleh tokoh-tokoh agama. Tidak tahu. Oleh karena itu ketika Yesus lahir, orang merasa ini yang bukan kita tunggu. Sampai sekarang. Jangan heran ya. Ini bukan sosok yang kita tunggu. Nah, karena mereka mengharapkan raja yang datang, raja yang perkasa. Nah, ini saya terangkan latar belakang sedikit ya, supaya saudara tahu. Nah, kalau dikatakan akulah gembala yang baik, tentu saja ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Lalu gembala yang tidak baik seperti apa? Gembala yang tidak baik itu dikatakan di dalam ayat yang 12, dikatakan upahan. Ya, saya terangkan supaya saudara tahu, nanti di komsel-komsel dipakai diskusi. Oh, rupanya Yesus menggambarkan gembala yang tidak baik adalah gembala upahan. Gembala upahan yang bagaimana toh? Perhatikan. Dulu para orang-orang kaya, tuan tanah, pemilik asli daripada domba itu, dia kadang tidak punya waktu untuk menggembalakan dombanya. Karena dia harus pergi ke kota, ngurus bisnisnya, maka dia akan menyuruh gembala yang namanya gembala upahan. Nah, gembala upahan itu yang akan menggembalakan domba-domba milik si pemilik aslinya. Nah, ketika mereka menggembalakan itu tidak seperti sekarang. Oh, digembalakan pagi. Sore. Cuma 2 jam pulang. Jadi gambaran tentang penggembalaan domba di sana dengan di sini itu beda. Kalau di sana itu yang namanya menggembalakan itu bisa sampai berminggu-minggu. Ya, tidurnya juga tidur di padang. Makanya gembala upahan itu sudah dicap oleh masyarakat sebagai gembala yang tidak jujur. Kenapa? Karena gembala itu bisa saja menggembalakan lalu pulang dia ngomong, kemarin ada yang diterkam serigala, kemarin ada yang mati, wah kemarin ini akhirnya masalah ada 4 yang hilang. Kalau udah seperti itu siapa yang bisa membuktikan? Nah, makanya begini, gembala upahan itu seringkali dicap sebagai gembala yang tidak jujur. Selain tidak jujur, gembala upahan itu seringkali menjadi gembala yang tidak bertanggung jawab atas domba-domba. Seandainya kawanan serigala datang banyak, wah udah dia lari. Dikatakan di dalam Alkitab, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berikan domba itu.
Perhatikan. Seorang gembala upahan. Ini adalah gembala yang tidak bertanggung jawab. Selain suka bohong, suka menipu, mencari keuntungan diri sendiri, gembala itu juga kalau kawanan serigala diserang oleh domba, seringkali dia juga menyelamatkan diri sendiri. Saudara perhatikan. Yesus memproklamasikan dia, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Bapak Ibu, seorang gembala yang baik itu ketika dombanya mengalami sakit, maka dia harus merawat. Sebelum sakit pun olesi minyak supaya tidak kena lalat bangkai. Ketika dombanya membutuhkan pertolongan, dia akan beri. Itu gembala, dikatakan gembala yang baik. Tapi Yesus adalah memberikan nyawanya bagi dombanya. Ya. Saya masih ingat ketika peristiwa gempa tahun 2006. Saudara masih ingat 4 bulan sebelum peristiwa gempa saya ngomong akan ada peristiwa yang besar. Saya sudah bilang akan ada terjadi sesuatu kejadian yang dahsyat. Saudara, ketika saya tanya Tuhan tidak ngomong akan ada gempa. Bahkan kejadian Merapi sebelum gempa, saya kira kejadiannya itu. Kok nggak sampai sini? Lalu bagaimana kita bisa bangkit bersama-sama? Saya cuma berdoa, Tuhan, bagaimana ini? Gempa terjadi pagi, kita masih ingat. Pagi itu juga kita udah buat dapur umum. Masak nasi. Lauknya apa? Nggak tahu. Ada kejadian aneh. Huluweh yang waktu itu dia adalah menjual ayam. Ketika ayamnya kena reruntuhan itu, langsung dikerjakan, dibersihkan, bawa sini. Saya masih ingat itu. Pakai bagor, saya masih ingat itu. Dan waktu itu gereja nggak bayar. Saya tanya, ini gimana Tuhan? Akhirnya apa? Sarapan pertama gempa itu, masyarakat dan gereja di sekitar pakai ayam. Tuhan pelihara. Saudara masih ingat? Ketika kita, waktu itu kita gempa, kita ibadah dari jam berapa? Saya masih ingat. Jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 10, setengah 11 sampai jam 11. Itu ibadah itu rasanya nggak mau pulang. Kenapa nggak pulang? Lah pulang yang nguli apa? Gitu? Roboh semua. Lagian dapur umum itu kalau jam 11 matang, gitu. Jadi dipaske ya. Sebenarnya bukan itu awalnya. Ya karena memang kita dilawat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan, peliharalah umatmu. Tuhan kasih. Pertama, saya masih ingat Oni, Manto, Pak Peter itu. Kita punya tenda berapa itu waktu itu? Hampir 40-an kita pasang untuk yang sakit, untuk yang tua hari itu. Saya masih ingat itu, saya ngomong sama Manto itu. Pasang semua lampu. Kita punya kabel paralel yang biasa kita gunakan untuk camp itu. Pasang semua lampu, hidupkan pakai genset. Sehingga malam itu seperti
sudah siap. Sudah siap. Sudah siap sebelumnya. Sampai radio RWK mengatakan ada satu desa di Canan itu seperti sudah siap. Kita belum sempat berpikir jemaat yang ada di luar di sini bagaimana. Belum sempat berpikir karena kita masih seperti itu. Malamnya menyala, walaupun hujan luar biasa deras. Saya cerita ini sebagai satu refleksi dari apa yang pernah kita alami. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan pelihara. Datang beras, datang sayuran, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sampai kita bisa bangun rumah. Berapa Pak Oni? Rumah kayunya berapa? Lupa ya. Kalau dengan sana-sana, udah kita bangun di mana-mana. Rumah kayu. Belum rumah yang permanen. Udah luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi seorang gembala upahan dikatakan oleh firman Tuhan. Wow. Gembala upahan itu waktu itu dikatakan di zaman Tuhan Yesus. Sampai profesi gembala itu tidak boleh masuk bait suci. Karena dianggap najis. Bayangkan. Saking rendahnya. Sampai seorang gembala itu tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Karena mesti bohong. Begitu rendahnya pemahaman orang tentang gembala itu, sehingga profesi gembala itu menjadi profesi yang sangat rendah. Bapak Ibu, perhatikan apa yang ingin saya tekankan. Jangan sampai ngomong sendiri sehingga saudara kehilangan firman. Waktu Yesus lahir, siapa yang mendengar berita pertama tentang kelahiran Yesus? Enggak dengar saya. Siapa? Iya, gembala. Yesus lahir, yang diberitahu pertama gembala. Tentu saja juga gembala menceritakan ke yang lain. Coba dengar informasi dari gembala. Dianggap sepi, dianggap bohong, cerita apa gitu kan. Artinya apa? Artinya profesi gembala yang waktu itu adalah profesi yang rendah, profesi yang hina, tetapi Tuhan memakai untuk memberitakan kabar kesukaan. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini pernah mengalami sebuah kehidupan di mana merasa nggak dihargai orang. Merasa nggak layak. Ya. Merasa dulu pernah terpuruk jatuh. Coba kalau saudara zaman dulu saudara jadi gembala gitu, udah seperti nggak ada harganya gitu kan. Masuk bait suci saja nggak boleh, kamu najis kok. Udah mulut gembala itu nggak bisa jujur. Udah kena blacklist gitu. Sehingga ketika berita tentang Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, itu bingung enggak? Bingung, karena apa? Profesi gembala sudah sangat rendah. Tetapi ketika Yesus memproklamasikan gembala yang baik memberikan nyawanya, ini loh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Sampai dia memberikan nyawanya. Bukan karena dia berdosa. Tetapi Yesus mati di kayu salib sebagai ganti kita. Karena manusia yang berdosa. Saya mau kasih tahu.
Kita semua berdosa juga bukan karena salah saudara. Loh, saudara lahir udah dosa belum? Udah. Dan di dalam Alkitab, kalau kita teliti dalam berbagai literatur, sebenarnya dosa tidak pernah dihubungkan dengan yang namanya perbuatan. Oh, mencuri dosa. Oh, berzina dosa. Sebenarnya tidak pernah dihubungkan. Kalau kita teliti betul. Tetapi dosa adalah satu hakiki. Keadaan manusia bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam yang pertama, maka manusia berdosa. Ketika manusia berdosa, tidak ada solusi lain kecuali ada penebus dosa, yaitu Yesus yang mati di kayu salib. Dan hari ini di dalam minggu yang ketiga ini, tahun 2023, kita mesti percaya Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Perhatikan. Gembala upahan. Saudara, kalau upahan itu jelas. Bukan gembala yang baik. Selain dia bohong, menipu, menguntungkan diri sendiri, dia juga meninggalkan dombanya ketika ada bahaya. Bisa saja ketika sudah tidak ada pengharapan lagi. Ketika pelayanan tidak menguntungkan bagi dia, mungkin. Kita bersyukur ya, di sini ini banyak pemimpin sel, banyak pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat, Yesus yang kita sembah adalah Yesus sebagai gembala. Makanya perintahnya kepada Petrus, dia katakan, jika engkau mengasihi aku, maka apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Makanya isu, topik tentang gembala, ini menjadi isu yang mungkin bagi orang Yahudi bingung. Bingung ini apa ini? Apa yang dikasih Tuhan? Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Yesus datang ingin memulihkan peranan seorang gembala. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Makanya penting sekali di gereja ini supaya kita ini senantiasa intim dengan gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita intim, kita bisa mendengarkan suaranya. Bagi orang sebagian dia ngomong gini, mana mungkin orang kok bisa mendengar suara Tuhan? Mana mungkin? Kalau ada anak kecil yang dia berkata gini, aku dengar suara Tuhan, Tuhan berkata begini. Wah, nanti mungkin para yang senior majelis ngomong, wah aku sudah 30 tahun, 50 tahun jadi orang Kristen, tidak pernah dengar suara Tuhan. Kok kamu anak kecil bisa dengarkan suara Tuhan? Dengarkan. Firman Tuhan berkata apa? Domba yang baik mengenal dan mendengarkan. Perhatikan. Ayo yang tadi. Ya. Mereka akan mendengarkan suaraku. Bapak Ibu, kalau kita anak Tuhan itu bisa dengarkan suara Tuhan itu normal atau tidak? Normal. Yang normal itu ketika kita apa? Mendengarkan suara. Contoh. Waktu membangun gereja ini, saya tahu kita tidak punya apa-apa. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan bicara dengan jelas. Mulai 2 Oktober. Coba bayangkan kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Dari mana? Saya dapat tuntunan.
Kalau saya tidak mengenal gembala saya, gembala agung, bagaimana saya bisa menggembalakan? Makanya kalau saya menggembalakan, saya juga harus belajar bagaimana Tuhan menggembalakan. Tuhan mengenal saya secara pribadi. Dia mengerti kelemahan-kelemahan saya. Dia mengerti kekurang imanan saya. Oh, dia tahu loh. Dia tahu segala hal tentang saya. Makanya dia gembalakan saya dengan cara yang khusus. Ketika Tuhan gembalakan saya, itu juga tidak ubahnya seperti Tuhan juga gembalakan saudara. Saya tidak lebih hebat, tidak lebih spesial daripada saudara. Dalam hal Tuhan mengasihi kita secara pribadi, maka kita mesti harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik mendengarkan suara gembala. Gembala kita itu gembala agung. Ya. Kalau saudara punya gembala sidang di dunia ini, saya sebagai gembala sidang, saya mesti belajar dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Lalu saya dipercaya Tuhan menggembalakan saudara. Saudara juga mesti dengar-dengaran, mendengarkan suara gembala. Suara gembala yang mana? Suara gembala agung dan suara gembala yang mana? Suara gembala sidang. Ketika saya mengajarkan firman Tuhan, ketika saya menasehati, ketika saya memberi arah pelayanan, ketika saya sebagai gembala, yuk kita mau ini, yuk kita mau ini, yuk kita mau ini. Ya. Sudah tahu kemarin saya baru saja memimpin hampir 180 panitia. Tidak mudah. Saya persiapan KKR hampir 3 bulan. Saya buat grup banyak sekali. Grup transportasi humas sendiri, grup acara sendiri, grup perlengkapan sendiri, grup multimedia sendiri, wah grup keamanan sendiri, grup among tamu sendiri, wah macam-macam grup itu. Waduh, saya hampir tiap hari. Koordinasi begini-begini. Saya tekankan, dengarkan. Dengarkan. Jangan ada yang melakukan di luar instruksi saya. Ketika ada yang mengatakan, Pak, kenapa ini surat undangan ke gereja-gereja hanya 16? Kamu lakukan saja. Pak, nanti gimana kalau kurang ini? Gor itu besar. Percaya saja. Ada yang tidak ngerti. Yang daftar pakai mobil itu, oh ini baru 1.500, kalau kurang gimana? Enggak. Nanti tidak kurang. Nanti akan penuh. Ternyata KKR kemarin sudah penuh yang tidak bisa masuk 400. Itu yang sudah di dalam gor. Lalu yang belum di dalam gor ditutup sama Satpol PP gerbangnya. Mobil udah rating. Penuh, tidak bisa. Penuh, tidak bisa. Ya. Saudara tahu enggak? Saya ngomong, jemaat ikut KKR. Kenapa ikut? Saudara kan bangga. Dari 116 choir dari pengembalaan kita, anak-anak generasi anak terang, di remaja dan di PPA, berapa yang ikut? 60. Dari penari yang sekian banyak, penari kita ada berapa? 20 berapa? 25. Kita ikut melayani. Ketua KKR-nya siapa? Siapa? Pak Mit, gembalanya. Gladi kotor kemis, saya pulang jam 10. Saya pikir, udah capek persiapan untuk besok. Saya kesini, kok masih banyak orang. Saya masuk gereja, loh kok masih pada menari? Enggak taunya, enggak tahu. Sampai jam berapa kamu latihan? 11:30 latihan nari. Untuk besoknya. Enggak tahu kan latihannya latihan nari dengan kain-kain, dengan pelangi. Sudah tahu enggak? Begitu dipakai di sana, nari pembukaan. WL-nya ngomong gini, ayo anak muda, semuanya maju, bubar. Rasito nari. Tapi udah nari awal, puji-puji Tuhan. Iya. Saudara,
Ya, saya mau implikasi begini. Memang tidak mudah. Yesus saja jadi gembala yang baik sampai beri nyawanya. Udah mentok, udah nggak ada lagi. Ku mau memberi hingga tidak ada yang bisa diberi gitu kan. Udah nyawa. Makanya begini, saya renungkan. Kalau ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Kalau ada domba yang baik, ada domba yang tidak baik. Gembala yang baik memberikan nyawa. Domba yang baik mendengarkan suara. Suara siapa? Gembalanya. Gembala di mana? Oh, gembala yang di surga, juga gembala yang di dunia. Coba ngomong kanan kiri. Kamu dengarkan suara gembala muda. Kamu dengarkan. Apa sok ngeyel gitu kan? Nah. Dengarkan. Ada gembala saudara yang menggembalakan kawanan. Daud dulu menggembalakan dombanya cuma kawanan. Berapa? 3 atau 4. Di sini ada para PKS yang menggembalakan kawanan. Kecil. Ya, kalau di komsel-komsel ada yang 8, ada yang 10. Makanya saya selalu dorong, yuk semua jemaat usahakan bergabung ikut dalam komsel. Kenapa? Karena itu cara Tuhan menggembalakan. Bapak Ibu, kita rindu masuk tahun 2023 ini. Kita mau belajar, yuk jadi gembala yang baik. Kapan kita disegarkan? Kapan kita dituntun? Kapan kita beristirahat dari berbagai macam aktivitas? Ketika kita dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bisa kita dapatkan ketika kita berhimpun sendiri. Mengalami hadirat Tuhan, berdoa pribadi, tapi juga melalui perhimpunan. Ini disebutkan apa? Ibadah raya. Yang tidak raya di mana? Doa pribadi, komsel. Yang ini raya. Ini cara Tuhan gembalakan. Makanya begini. Ketika kita memasuki tahun 2023, masukilah dengan iman yang teguh dan percaya. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Oh, dia akan menuntun aku di padang yang berumput hijau. Kelihatannya nggak ada harapan. Ada di antara saudara yang butuh kerjaan. Tinggal ngomong, Tuhan tahu saya butuh kerjaan. Kalau kita mengakui Tuhan adalah gembala kita, libatkan Tuhan. Urusan hidup apa? Libatkan Tuhan. Saya kemarin saksi ya, Tuhan, kok udah pada naik Tuhan, udah pada naik. Ini kalau nggak segera dicet, rusak. Kalau rusak, kalau bangun lagi, waduh, gede biaya. Saya ngomong, Tuhan ini dulu kan cuma sementara. Sementara kok jadi sementahun. Sementara itu jadi 5 tahun gitu kan. 2018. Ini sudah 2020. Makanya Tuhan kasih, udah kasih. Bagus. Butuh kantor. Kantornya masih kosong. Dia masuk aja, masih kosong. Dicat rapi, lantai. Tuhan butuh kursi. Tuhan butuh lemari. Tuhan cukupi. Sama seperti kehidupanmu saat ini. Tuhan, aku butuh kerjaan. Tuhan, aku perlu ini, aku perlu ini. Oh, gembala yang baik itu senantiasa mengerti kebutuhan domba-domba. Percaya saja. Percaya saja. Amin. Yuk ngomong, saya percaya. Saya percaya. Saudara, saya ini mendampingi Bu Yuli ini. Saya ngomong, Mama sabar. Kerjaannya dia itu hanya nekuk kaki aja. Nekuk kaki. Nekuk kaki. Saya ngomong sabar. Mungkin seperti Bu Gito tadi. Habis ditabrak juga masih lurus gitu. Makanya dia terima mujizat. Om Oni ketika retak. Wah, saudara tahu enggak?
Evakuasinya sama dengan Bu Yuli, pakai lincah. Hanya bedanya kalau Umoni katanya Mbak Nuning bengok-bengok. Woi, woi. Kalau Bu Yuli kan orangnya diem. Aduh. Iya. Kalau saya mungkin sama Umoni, ekspresif. Iya. Saya lagi mikir, sesuk Selasa kontrol iki piye carane. Harusnya Kamis kontrol, saya enggak mau. Wah, sengsara nanti. Gotong wong limoe. Ya, Bu Yuli cukup ringan ya. Bagi Goliat. Cukup berat bagi Yabe. Kemarin waktu datang ke sini, saudara, waktu datang saya telepon Omanto. "Leh, budemu mulih." "Iya, Pak D." "Sauke-oke." Wah, akhirnya di sini pada rame-rame digotong itu, waduh, sampai di video proses evakuasi. Ya. Dia dengarkan radio nih. Enggak diceritake mungkin ya. Iya. Ya, saudara, masing-masing kita punya kebutuhan. Ya. Kemarin sore saya diajak rapat Zoom untuk pekerjaan Majelis Daerah. Saya ngomong gini, minta maaf, saya capek, aku arep turu gitu kan. Wah, saya Pak Bos ngomong, wah Pak Mitin jawabnya sadis gitu kan. Karena di grup gitu kan. Udah, saya butuh tidur, saya enggak butuh yang lain-lain. Saudara, hadapi hidup ini dengan mempercayai Tuhan sebagai gembala. Benar. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Yesus sudah lakukan. Percaya. Ada yang butuh kerjaan, ada yang butuh pindah kerjaan. Ya, ada yang sedang bergumul dengan kerjaan. Ya, ada yang sedang bergumul dengan rumah tangga. Pak, pergumulanku kok tidak selesai-selesai. Berarti saudara itu sekolah tidak lulus-lulus gitu kan. Kalau saudara bergumul terus ya tidak lulus gitu kan. Ya, nanti toh mesti Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Yang penting percaya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita pergumulkan, percaya saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan iman. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan iman. Saudara mesti latihan intim dengan Tuhan. Banyak orang tersesat hidupnya karena apa? Karena berjalan hidup mau-maunya sendiri. Orang pengen cepat kaya. Orang pengen cepat dagangannya laris, cepat ini. Akhirnya nggak dengar suara Tuhan, dengar suara yang lain. Akhirnya yang menuntun bukan gembala yang baik. Makanya saudara berdoa supaya ada tuntunan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Kalau udah lama enggak dengar suara Tuhan, Tuhan berbicaralah. Latih pendengaranku. Untuk saya boleh mendengar suara Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Akan kekurangan. Nyanyikan sebagai proklamasi iman. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah akan kekurangan aku. Ia
padang yang berumput. Nyanyikan dengan iman. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari kita tengahkan tangan kita. Bapa, kami serahkan umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Ajar kami menjadi domba yang baik, yang mendengarkan suara gembala. Ajar kami menjadi domba yang baik, domba yang senantiasa taat kepada tuntunan gembala. Gembala agung kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, melalui gembala sidang di tempat ini. Ajar kami semua domba-domba-Mu ini Tuhan, mendengarkan suara gembala. Ajar kami taat, ajar kami percaya, ajar kami tidak khawatir, ajar kami tidak takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Ajar kami berserah kepada Tuhan. Ajar kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah domba-domba-Mu menjadi domba-domba yang senantiasa Engkau tuntun ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Berkati jemaat-Mu dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya dikasih Tuhan, pulanglah. Bawalah segala berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyelimuti hidup-Mu. Dengan perlindungan, dengan pertolongan, dengan penyertaan. Biarlah penyertaan Tuhan itu berlaku atas hidup-Mu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata,